Assalamualaikum. Kalau saya ngasih salamnya Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam. Tapi kalau saya kasih salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Nih ibu-ibu sore-sore di sini udah ngumpul di Masjid Jami Matraman, udah masak belum buat nanti? Udah. Masaknya dari subuh. Oh gitu. Baik, saya sapa pemirsa di rumah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, kembali lagi kita bersilaturahim di acara yang selalu setia menemani Anda, tentunya di sore hari menjelang waktu berbuka puasa ya, dari jam 4 sampai jam setengah 6, tentunya dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Pemirsa, coba sekarang kita lihat yuk di sekeliling kita nih di bulan suci Ramadan ini ya. Kalau kita ngelihat nuansa Islamnya begitu terasa sekali ya. Orang ramai mengunjungi masjid ya. Sholat isya penuh ya. Sholat tarawih subhanallah. Bahkan sampai-sampai busana muslim dan muslimah itu luar biasa ya. Laku, coba jalan ke Tanah Abang Bu ya. Yang paling laku tuh busana muslim dan muslimah ya. Semua orang yang tadinya nggak pakai hijab jadi pakai hijab. Bagus, alhamdulillah ya, amin. Tetapi yang jadi perhatian kita adalah kenapa setelah bulan Syawal banyak juga loh yang udah ninggalin kerudungnya, ninggalin baju muslimnya, yang tadinya rajin ke masjid jadi males. Nah, aduh ibu kok ngeliatnya ke saya pas malesnya. Negur saya banget nih. Baik, ingatan buat kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema yang cukup menarik sekali ya. Mungkin buat Anda mengatakan cukup kontroversi karena temanya begini, yaitu muslim musiman. Nah, apakah kita termasuk orang yang muslim musiman? Enggak ya, jangan diprotes sama ibu-ibu di sini. Nah, nanti akan membahas ini ada guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ, dan juga hadir ada ustadz kita yaitu Ustadz Taufikur Rahmat. Kiai Haji Zainuddin MZ nanti akan bergabung bersama kita. Nah, untuk kesempatan yang pertama ini disiarkan langsung dari masjid yang punya nilai sejarah dalam perkembangan dan juga kemerdekaan negara kita tercinta, Masjid Jami Matraman. Kesempatan pertama kita berikan kepada ustadz kita, Ustadz Taufikur Rahmat. Silakan Ustadz, foto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala ashrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun, ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun inda rabbihim, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahu maulanal azim. Para alim ulama, para kiai, para asatidah, para hujjaj, para sepuh, para pini sepuh yang saya hormati rahimakumullah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Syekhunal Mukarram wal Muhtaram, Ayahanda Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Mu'in Muhyi, juga daripada para asatidah yang ada di sini dari Masjid Jami Matraman. Walaupun tanpa menyebutkan nama satu persatu, namun selalu dari lubuk hati kita yang paling dalam kepada para asatidah, guru-guru kita yang ada di sini, juga kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Mari Bu, kita doakan dulu buat para guru-guru kita ya. Mudah-mudahan selalu Allah panjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, selalu Allah tetapkan iman Islamnya, Allah selalu murahkan rezekinya, sehingga kita yang lebih junior muda-muda bisa selalu menimba ilmu mereka. Singkatnya, di kesempatan bulan yang mulia, kita minta pada Allah buat guru-guru kita, mata'anallahu bituli hayatihim wa nafa'ana biulumihim fi daraini, amin. Bu
Ramadannya temanya pada sore hari ini muslim musiman. Tapi insya Allah kita yang ada di sini, pemirsa yang ada di rumah, yang setia mengikuti acara Damai Indonesiaku ini, insya Allah bukan musliman, tapi insya Allah menjadi mukmin yang sejati. Ingin berdoa dulu, mudah-mudahan pulang dari acara ini kembali ke rumah tangga kita selalu kita bapak suaminya. Allah jadikan suami yang selalu memiliki hati yang jujur, yang di rumah tangga selalu pandai mengatur, juga bisa diatur, cinta resep sama anak bini, nggak suka ngelantur, sehingga banyak model sekarang mohon maaf pada salah tempat tidur. Kenapa mereka begitu? Karena mereka lupa dengan alam kubur. Tapi yang ada di sini insya Allah hamba-hamba yang selalu pandai bertafakur. Kalau doa sama Allah doanya manjur alias mabrur, dan kebetulan namanya Abdus Syukur. Allah karim. Ibu, kalau bahasa orang Matraman, Ramadan bulan penuh rahmat, mari perbanyak zikir dan tafakur. Kalau hidup mau selamat, ayolah jadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Setuju? Kalau tema kita sore hari ini muslim musiman, makanya Al-Quran dalam surah Al-Anfal dari mulai ayat kedua, ketiga, keempat menjelaskan. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ini mohon maaf kepada para asatidah, para ibu di sini bukan nampang. Memang pernah saya jadi kori juara 1 tingkat keluarga. Iya Mas David. Tingkat keluarga ya? Alhamdulillah dari keluarga naik lagi juara 1 tingkat RT. Ketika RT terus sampai ke kelurahan, terus sampai kecamatan, sampai wali kota, terus ketika usia 9 tahun kelas 4 SD mewakili kontingen DKI sampai tingkat nasional. Pas giliran nasional Bapak Ibu, faktor keberuntungan, peserta tinggal 3 orang. Yang satu enggak datang sakit perut. Yang satu lagi suaranya serak kebanyakan manggung. Tinggal abdi sorangan, alhamdulillah. Ya, kalau tema kita ini sore hari mengangkat muslim musiman, makanya Al-Quran secara objektif menjelaskan innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah bukan yang musiman. Yang bagaimana? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika dibacakan ayat-ayat Allah gemetar hatinya. Kemudian ketika ia perdengarkan, dia mendengar bertambahlah imannya. Mana cirinya lagi yang ketiga? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka mempasrahkan dirinya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau musiman kadang-kadang enggak. Kalau bahasa Quran kita baca dalam rukun salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tapi zaman sekarang diganti redaksi ujungnya, iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Beribadahnya kepada Allah, giliran yang namanya minta tolongnya, amin, datangnya dukun, duduknya enggak tekun. Ini kalau yang model musliman Pak, dipulangnya dikasih apa? Dikasih pesan apa? Isim, jimat, ngajinya enggak tamat. Naudzubillah min dzalik. Makanya ciri lagi yang berikutnya mukmin yang sejati yang bukan musiman, di ayat keempatnya Quran mengabadikan ula alladzina yuqimunas shalah, mereka selalu mendirikan salat, bukan hanya di bulan suci Ramadan menghadapi 11 bulan suci, 11 bulan yang lainnya tetap istiqomah mendirikan salat.
Allah Karim, kita kadang-kadang kan contoh Mas David, ingat gak Bang kemarin ketika final kan tuh Spanyol lawan Belanda, betul? Ini ingat-ingat sedikit nih. Nah ketika sore udah rame tuh, kata gurita Jerman Paul namanya, kenal Spanyol. Oh iya. Didebat sama gurita Ancol, Mamat namanya. Betul. Kita lihat survei membuktikan dari mulai 1:30 yang hobi bola melek matanya. Iya. 2:30 masih melotot, jam 3 masih melek, sampai selesai jam 4:15, lebih dari 2 jam mata kita kuat di depan TV. Subuh di Masjid Jami Matraman 4:30. Saya mau nanya, lamaan mana 2 jam sama 15 menit? Allah Karim. Ya Allah, itulah renungan buat kita semua ya Ustaz ya. Iya. Makanya nanti kita lanjut lagi ya Ustaz ya. Baik. Dari Pasar Minggu ke Cikini. Iya, ntar kita tunggu setelah ini. Iya benar kan pantunnya keluar. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini selain Ustaz Taufikur Rahman juga akan melanjutkan dan juga nanti sudah hadir bersama kita yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Sudah tidak salah pilihan Anda pemirsa bergabung bersama kami di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah, karena kita akan selalu membahas hal-hal yang menarik. Seperti kesempatan kali ini buat Anda yang baru saja bergabung, tema kami adalah musiman ya, tema besarnya ya. Ini diambil dari fenomena yang ada di mana bulan Ramadan tidak berusaha untuk menjadi manusia yang sinis ya, atau apa kok nyinyir banget sih judulnya gitu ya. Ngurusin urusan orang, tapi ini sebenarnya bahan introspeksi buat kita semua. Bisa jadi kita yang ada di sini termasuk diri saya sendiri juga termasuk yang seperti itu. Nah, kita akan coba sama-sama merenung. Nah, kesempatan kedua ini kami berikan kepada guru kita yang sudah hadir bersama kita, Kiai Haji Zainuddin MZ. Silahkan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu dan segenap pemirsa TV One di seluruh tanah air. Muslim musiman. Gak enak dengernya. Tapi memang yang namanya musim itu gak bisa dilarang. Cuma kalau musimnya habis. Musim itu temporer kan. Musim rambutan bisa nggak dilarang? Nggak boleh musim rambutan. Ya terus keluar dia lagi musim. Musimnya habis. Susah nyari rambutan. Kenapa? Musimnya udah habis. Nah, sebagai agama, ketika seseorang ikrar menjadi muslim, dia masuk ke gerbang Islam, maka pertama dia harus menyatu kepribadiannya dengan Islam. Ana muslimun qabla kulli syai'. Sebelum berbuat apapun dia ingat Islamnya. Saya muslim sebelum apapun. Saya camat, tapi saya muslim. Saya menteri, tapi saya muslim. Saya jaksa, tapi saya muslim. Saya bankir, tapi saya muslim. Jangan dibalik. Saya muslim Pak, tapi kan saya jaksa. Terbalik urusannya dulu. Saya muslim Pak, tapi kan saya kan pejabat. Saya pejabat, tapi saya muslim. Pantas korupsi? Nggak pantas, saya nggak akan korupsi. Itu fadilahnya. Yang kedua, orang masuk Islam tuh nggak boleh separuh-separuh. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah.
Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total, utuh, paripurna. Kalau Islam katamu, Islamlah rumah tanggamu, Islamlah cara kau berdagang, Islamlah cara kau berpakaian, Islamlah cara bertetangga. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Coba tanya ibu-ibu, kalau masuk separuh-separuh enak nggak? Islam jorok bener sih, orang lagi ngomong bener-bener. Jangan dipikirin gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, total Islam itu menjadi rule of mind, menjadi state of thinking, menjadi kepribadian, menjadi warna dari kehidupannya. Bukan sekadar sebuah status. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, nah kita memang lihat tuh gejala musiman. Walaupun kita bersyukur sebagai sebuah starting point, baguslah itu. Dadakanlah artis pada berjilbab, televisi yang sari-sari kagak ada apa-apa, tiba-tiba buka tafsir. Lumayan lah itu, bagus sebagai starting point. Nah kalau puasa berhasil, kita berharap habis lebaran itu makin meningkat. Habis puasa semakin meningkat. Janganlah habis selesai puasa selesai segala-galanya. Itu namanya puasa tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Kan banyak kita ini terjebak pada rutinitas ritual. Ibadah kita kerjakan hanya untuk melaksanakan sebuah kewajiban. Sampai sejauh mana dia punya dampak dalam membentuk pribadi, kita jarang melakukan evaluasi. Itulah yang sering saya bilang, jangan heran kalau ada orang sholat rajin, maksiat tekun. Sedekah mau, nyolongnya lebih gede. Malaikat dah godek dah, bagaimana nyatetnya nih bocah nih. Kotor banget, rapotnya susah nulisnya. Ibadah tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian. Oleh karena itu dituntut konsistensi, dituntut istiqamah di dalam kita berislam ini. Apalagi kita sudah kontrak. Kontraknya kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Itu komitmen, itu kontrak total. Bahwa ibadahku, sholatku, hidup dan matiku cuma untuk Allah dan karena Allah. Kalau hidup sudah mulai kita gantungkan kepada yang selain Allah, bersiaplah untuk kecewa. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Total. Lalu saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Total. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya ke bawah Pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, nggak ada urusan. Total konsisten. Apa dan bagaimanapun resikonya. Apa dan bagaimanapun resikonya. Konsisten dengan keislamannya. Masih ingat yang namanya Bilal? Bilal. Ibu kenal Bilal? So tahu lu di mana kenalannya lagi, kenal. Budak sahaya ikut Nabi, dipanggil sama majikannya. Bilal. Iya bos. Kamu masuk Islam ya? Iya. Memangnya kamu siapa Bilal? Ya budak tuan. Budaknya siapa? Budak tuan. Kamu kerja sama siapa? Sama tuan. Yang gaji kamu? Ya tuan. Kamu tahu kan? Kamu kerja sama saya, yang gaji saya. Kenapa kamu mau ikut Islam padahal saya belum kasih izin? Tuan, saya memang kerja sama tuan. Tuan yang gaji.
Saya kan digaji kan karena saya kerja, Tuan. Itu kerja kewajiban saya, itu gaji hak saya. Kalau kewajiban udah saya jalankan, hak boleh saya terima dong, Tuan. Perkara agama saya mau pilih yang mana, Tuan nggak usah maksa-maksa. Gila kamu Bilal. Biarin. Kamu berani? Dari kemarin. Bilal, kalau kau tetap dengan keyakinanmu, dengan Islammu, kalau kau tetap dengan Islammu, kau akan saya siksa. Terserah. Saya bunuh. Boleh. Mati kamu. Biarin. Disiksa Bilal. Coba lihat orang mau berislam yang utuh ini. Disiksa, dijepit dengan batu yang berat, dicemur di tengah gurun pasir yang terik, menghadap matahari. Terkelupas kulitnya, pecah bibirnya, mengalir darah dari sekujur badannya. Ayo Bilal, tetap Islam dan kau mati, atau tinggalkan Muhammad, kembali ke agama lamamu. Dari bibir yang pecah, dari darah yang mengalir itu, cuma keluar ucapan Allahu Ahad, Allahu Ahad. Bilal, budak badannya, merdeka jiwanya. Maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita sekarang merdeka badan kita, tapi budak mental kita. Maka sejarah nggak pernah mau nyatat kita. Ya kayak kita lanjut lagi kayak. Pas ngomong budak lihatnya ke saya kayak. Kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita sudah banyak belajar dari peristiwa atau sebuah kejadian yang dialami oleh salah seorang sahabat Nabi, sahabat Rasulullah, Bilal. Bagaimana keistiqomahan, kekuatan keimanan seorang Bilal. Nanti kita juga akan belajar ya, bagaimana juga apa yang terjadi terhadap orang-orang, kaum-kaum sebelum kita yang telah berbuat fasik dan juga telah berbuat munafik. Apa sih hukumannya buat orang-orang munafik ini? Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah.